Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Ali untuk tugas hari ini, pagi hari ini, yaitu mendengarkan penjelasan mengenai soal-soal yang Pak Ali sudah berikan sebelumnya. Nah, ayo kita simak mulai dari nomor 1 sampai nomor 40. Oke, disimak baik-baik ya. Nah, nomor 1, ilustrasi di atas berkaitan dengan pentingnya menjaga keutuhan wilayah NKRI, yaitu ilustrasi adalah contoh gambar uh, yang berkaitan dengan pentingnya menjaga keutuhan wilayah NKRI. Nah, biasanya di soal PPKN itu jawaban A, B, C, D itu semuanya berkaitan atau bisa dianggap itu benar. Akan tetapi terkadang jawaban yang paling benar yang akan dipilih. Maka setelah melihat gambar di atas, maka jawaban yang berkaitan tepat dengan menjaga keutuhan wilayah NKRI yaitu bagian B, memperkukuh persatuan. Ya, karena melihat gambar tersebut menunjukkan sedang melakukan sesuatu secara bersama-sama atau bekerja sama untuk melakukan sesuatu. Jadi, kalau kita bekerja sama dengan orang lain dengan tujuan yang sama, itu maka apa yang ingin kita kejar adalah persatuan yang terjadi. Nah, soal nomor 2, Pak Rahman berasal dari Kalimantan, sedangkan istrinya berasal dari Jawa. Bu Rahman ingin menggunakan adat Jawa saat kelahiran anak mereka. Pak Rahman tidak keberatan dengan keputusan istrinya. Sikap Pak Rahman dapat mempererat persatuan. Ya, mempererat persatuan itu sikap seperti apa yang dimiliki Pak Rahman? Maka jawaban yang benar adalah menghormati adat istiadat. Kenapa menghormati adat istiadat? Karena adat istiadat yang dimiliki istrinya itu dia tidak menolaknya, akan tetapi menyetujui. Sehingga Pak Rahman menghormati adat yang dimiliki oleh istrinya. Nah, soal nomor 3, berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri itu adalah pengertiannya adalah mandiri atau melakukan sesuatu dengan kemampuan diri sendiri. Kata Insinyur Soekarno ini sesuai dengan sikap menjaga keutuhan NKRI. Yang berhubungan dengan mandiri itu yang mana? Rela berkorban, kesadaran menjaga keutuhan, atau mengembangkan rasa bangga berbangsa, atau mengurangi ketergantungan. Jawaban yang tepat adalah mengurangi ketergantungan dalam segala hal pada negara asing. Jadi kalau dia tidak ketergantungan dengan orang luar atau negara lain, maka otomatis dia bangkit dengan sendirinya dengan kemampuan dirinya sendiri. Nah, itu disebut berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Maka jawabannya adalah D. Jadi, beberapa soal harus kita pahami dulu istilah apa yang dimaksud sebelum kita mencari jawabannya. Piket hari Senin dilaksanakan oleh Rego Budi, Sinta, Dudung, Santi, dan Puji adalah anggotanya. Mereka selalu datang lebih awal kecuali Puji. Puji selalu datang terlambat, bahkan tidak mau melaksanakan tugas piket. Selain itu, Puji sering memilih tugas yang mudah seperti menghapus papan tulis. Sikap Puji dapat menyebabkan perpecahan jika dibiarkan berkembang. Sikap yang dimaksud adalah individualis. Ya, individualis itu dia lebih mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain. Jadi Puji di sini dia lebih mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, yaitu dia memilih menghapus papan tulis. Karena kalau menghapus papan tulis tidak membutuhkan tenaga yang
berlebihan. Dia nggak akan capek seperti teman-temannya. Ya, apatis itu acuh tak acuh. Dia sok tidak peduli dengan lingkungannya. Apapun yang terjadi di lingkungannya, dia tidak peduli. Kalau Chavinus itu dia memihak secara ekstrim pada sesuatu tanpa melihat latar belakangnya. Entah itu benar atau salah, dia mengikuti pilihannya tersebut. Kalau etnosentris itu dia melihat latar belakang, membandingkan sesuatu berdasarkan latar belakangnya sendiri. Misalnya kalau umpamanya dia memiliki suku A, maka dia akan mengatakan suku B itu tidak bagus dengan membandingkan dengan sukunya sendiri. Jadi apa-apa yang lain dia tidak akan menganggap itu bagus karena yang paling bagus adalah kelompoknya. Jadi jawabannya adalah individualis, mementingkan dirinya sendiri. Nah, untuk soal selanjutnya, peristiwa Rengas Dengklok merupakan bentuk kerjasama para pemuda untuk meraih kemerdekaan. Tujuan pemuda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok adalah, ini sering kita dengar bahwa dulu Soekarno-Hatta itu istilahnya bukan diculik sih, dijauhkan, dibawa dan dijauhkan dari Jepang. Ya, tujuannya apa? Yaitu meyakinkan Soekarno-Hatta bahwa menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Kenapa harus dijauhkan? Agar Soekarno-Hatta tidak menunda-nunda akibat pengaruh dari Jepang, sehingga proklamasi itu cepat dilaksanakan. Kalau mengikuti perintah Jepang menunda-nunda, bisa-bisa proklamasi itu batal. Maklumat 5 September. Soal selanjutnya, Maklumat 5 September 1945 merupakan bentuk dukungan Sultan Hamengkubuwono ke-9 terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Makna keluarnya maklumat tersebut adalah menyatakan bahwa wilayah Yogyakarta menyatu dengan NKRI. Jadi Hamengkubuwono ke-9 menyatakan bahwa wilayahnya atau wilayah Yogyakarta itu bagian dari negara kedaulatan Republik Indonesia. Jadi jawabannya adalah C. Nilai persatuan dalam mempertahankan juga muncul melalui perjuangan diplomasi. Salah satu bentuk diplomasi mempertahankan kemerdekaan adalah konferensi inter-Indonesia yang bertujuan. Nah, sebelum memasuki pilihan gandanya, kalian harus bisa pahami apa itu diplomasi. Nah, diplomasi adalah hubungan komunikasi dengan negara lain. Nah, sebelum berkomunikasi dengan negara lain, maka Indonesia sebelumnya mengadakan konferensi inter-Indonesia yang bertujuan untuk menyatakan pendapat, menyatukan pendapat sebelum melaksanakan konferensi meja bundar yang diisi oleh negara-negara tetangga. Jadi menyatukan suara dulu sebelum dibahas ke konferensi meja bundar. Supaya apa? Supaya tidak berbeda pandangan atau pendapat terhadap bangsa ini. Pemerintah menetapkan Hari Raya Keagamaan sebagai hari libur nasional. Pemerintah juga mengucapkan selamat Hari Raya kepada masyarakat yang merayakan. Maka pemerintah bisa dikategorikan mengajarkan toleransi antar beragama. Toleransi adalah menghormati dan menghargai perbedaan agama. Ya.
Tindakan tolong-menolong mengandung nilai persatuan dan kesatuan ditunjukkan oleh kombinasi yang mana yang paling tepat. Ya, maka jawabannya adalah 2, 3, 5. Indra menyalin catatan pelajaran untuk temannya yang sakit. Lucy, Joko Putut mengumpulkan bantuan bagi korban banjir, dan Erik merapikan rumah bersama orang tua. Kenapa nomor 1 yang tidak termasuk? Karena nomor 1, Mulang berangkat sekolah bersama Ferda. Itu lebih dikategorikan bagaimana kita cara berteman dengan baik. Nah, soal yang selanjutnya, upaya menjaga persatuan dan kesatuan lingkungan masyarakat ditunjukkan oleh kombinasi yang mana? Jawabannya adalah B, X1, membiasakan ringan tangan. Ringan tangan itu adalah suka membantu. X2, rutin mengikuti kegiatan yang diadakan warga. Ada kegiatan warga yang melibatkan banyak orang, dia ikut. Itu berarti menjaga persatuan. Y1, bersikap ramah terhadap tetangga. Kalau kita nggak ramah, perselisihan yang terjadi. Kenapa yang Y2 salah? Maka kalau ada kelompok atau ada golongan, maka golongan itu yang harus diutamakan daripada kepentingan pribadi. Karena kalau golongan yang diutamakan, maka keuntungannya melibatkan banyak orang. Kalau kita mementingkan ke pribadi saja, maka keuntungannya untuk diri sendiri. Ya. Y3 kenapa salah? Gemar membicarakan keburukan tetangga, itu kan sifat buruk, itu nggak bagus. Menceritakan hal yang buruk. Soal yang selanjutnya, Desa Kemuning mengadakan karnaval. Bentuk tanggung jawab warga desa Kemuning untuk memeriahkan acara tersebut, bentuk tanggung jawab. Nah, ini soal yang gampang, yaitu mengikuti. Nggak mungkin menonton saja, itu bukan bentuk tanggung jawab. Ya, yang lebih tepat adalah mengikuti karnaval. Sungguh-sungguh dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang diemban merupakan bentuk sikap seperti apa. Ini sudah selalu Pak Ali jelasin bahwa hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Supaya apa? Supaya tidak merugikan orang lain. Nah, rumusan Pancasila yang ada pada soal tersebut adalah milik Muhammad Yamin. Ya, di mana pri kebangsaannya diletakkan di pertama, kemanusiaannya kedua, dan pri ketuhanannya diletakkan di ketiga, pri kerakyatan keempat, pri kesejahteraan rakyat ada kelima. Jadi Pancasila itu rumusannya ada beberapa, ada dari Insinyur Soekarno dan yang lain-lain. Jadi, nah kalau yang seperti ini yang di dalam soal itu milik dari Muhammad Yamin. Nah, nomor selanjutnya, PPKI mempunyai tugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam upaya melaksanakan tugas tersebut, PPKI mengadakan sidang. Salah satu hasil sidang pertama PPKI adalah menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat. Jadi PPKI membentuk sebuah lembaga yang akan membantu presiden dan wakil presiden sebelum adanya DPR dan MPR. Jadi MPR, DPR belum ada, yang membantu presiden adalah Komite Nasional Indonesia Pusat. Itulah istilahnya. Soal selanjutnya, semangat kebersamaan dan kerjasama juga terkandung dalam sila-sila Pancasila. Hal ini dapat dipahami Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia karena digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Jadi nilai-nilai yang baik itu semuanya nenek moyang kita dulu memiliki sifat seperti itu.
Maka yang jeleknya kita buang, yang baiknya yang diambil. Maka nilai-nilai yang baik itulah yang menjadi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Kebiasaan nenek moyang kita terdahulu. Maka jawabannya adalah yang D. Nah, perhatikan soal selanjutnya. Ilustrasi tersebut menunjukkan betapa pentingnya pengamalan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, yaitu semua tokoh pendahulu kita merupakan orang-orang yang berinisiatif dan menjunjung kebersamaan. Tanpa adanya inisiatif dan rasa kebersamaan, para tokoh pendiri bangsa negara Indonesia merdeka dengan dasar negara Pancasila akan mustahil terwujud. Maka pertanyaan ini adalah menunjukkan betapa pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila, yaitu memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi dalam ilustrasi dalam cerita ini yang paling menonjol adalah bagaimana orang memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Ilustrasi tersebut menunjukkan betapa pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila, yaitu jadi inti dalam paragraf ini apa yang ingin disampaikan. Kita baca sama-sama. Semua tokoh pendahulu kita merupakan orang-orang yang berinisiatif dan menjunjung kebersamaan. Tanpa adanya inisiatif, rasa kebersamaan para tokoh pendiri bangsa negara Indonesia merdeka dengan dasar negara Pancasila akan mustahil terwujud. Inisiatif itu keinginan. Jadi yang lebih cocok itu adalah B. Memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Memupuk, memiliki inisiatif untuk membentuk sebuah persatuan. Jadi bisa dikatakan lebih berkaitan. Nah, soal selanjutnya, saling menghormati kebebasan agama, kepercayaan merupakan wujud nilai Pancasila, yaitu ini soal yang paling mudah di antara soal-soal yang di atas. Ini saling menghormati kebebasan agama. Agama itu berhubungan dengan ketuhanan. Jadi jawabannya adalah A, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, ini pasti akan lebih mudah kalian menjawab soal-soal seperti ini. Pertanyaan yang sesuai dalam sila kedua Pancasila. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukan. Bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi jawaban yang paling tepat yang sesuai dengan sila kedua adalah menjunjung tinggi kemanusiaan. Namanya dia kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sifat manusia yang lebih mementingkan bagaimana berhubungan dengan orang lain. Seperti apa yang Pak Ali sering bahas di pelajaran PKN tentang bagaimana sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat, dan juga sila kelima, nilai-nilai yang bisa kita ambil dari situ supaya kita bisa menjabarkan perilaku-perilaku seperti apa yang menjelaskan sila tersebut. Sudah sering Pak Ali jelasin. Nah, untuk soal selanjutnya, sila ketiga Pancasila mengandung nilai persatuan Indonesia. Jadi itu agak mudah. Kerakyatan nilai dari sila keempat Pancasila, salah satu nilai keempat Pancasila adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Ya, musyawarah untuk mencapai mufakat meliputi semangat kekeluargaan. Jadi semangat kekeluargaan adalah semangat saling menyayangi antar sesama. Jadi musyawarah untuk mencapai keputusan akhir untuk dijalankan dengan menjalani musyawarah dengan semangat kekeluargaan. Nah, untuk soal selanjutnya,
Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah suka bekerja keras, tidak mau merugikan orang lain. Jadi lebih ingin bagaimana dia bisa membantu dan tidak merugikan orang lain. Soal selanjutnya, bangsa Indonesia mengimplementasikan nilai kemanusiaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Di soal adalah mengimplementasikan nilai kemanusiaan. Maka jawaban yang paling tepat adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Jadi kita bisa menghargai orang lain dengan kedudukannya, dengan haknya, kita harus bisa menghargainya. Jadi tidak boleh merasa dia yang paling sempurna, dia yang paling di atas dibanding orang lain. Tidak boleh seperti itu. Nah, soal selanjutnya, nilai perjuangan yang dimiliki para pahlawan selaras dengan nilai kemanusiaan. Karena dulu Indonesia dijajah dengan kategori disiksa, diambil haknya, sehingga banyak masyarakat Indonesia zaman dulu itu tidak bisa mendapatkan haknya sebagai manusia. Disuruh kerja paksa, tanahnya diambil, dibunuh tanpa sebab, itu semua berhubungan dengan nilai kemanusiaan. Soal yang selanjutnya, tindakan yang harus dilakukan anggota agar mencapai mufakat adalah nilai keempat Pancasila mendukung terciptanya pelaksanaan musyawarah. Musyawarah dilaksanakan untuk mencapai kata mufakat. Nah, ini adalah nilai yang terkandung dalam sila keempat. Maka yang paling tepat dalam musyawarah adalah mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi kalau bila menemukan masalah yang merugikan banyak orang, maka keputusan yang harus diambil adalah keputusan yang mengutamakan manfaatnya untuk banyak orang, bukan kepentingan pribadi kita. Nah, itu nilai dari sila keempat atau musyawarah. Dan selanjutnya, setiap suku di Indonesia memiliki budaya berbeda-beda. Perkembangan budaya dalam setiap suku dipengaruhi oleh interaksi sosial antar penduduk. Jadi, bagaimana hubungan manusia antar suatu tempat dengan tempat yang lain, berkomunikasi dengan penduduk yang lain. Itu yang menentukan bagaimana mengapa keberagaman di Indonesia itu terjadi. Jadi suatu wilayah memiliki komunikasi yang berbeda dengan tempat yang lain, sehingga perbedaan-perbedaan interaksi tersebutlah yang membuat keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Perbedaan suku dan ras, budaya dan agama tidak menimbulkan perpecahan karena kesadaran Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian Bhinneka Tunggal Ika mampu menumbuhkan persatuan dalam masyarakat. Nah, Bhinneka Tunggal Ika tidak jauh dari yang namanya persatuan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah persatuan.
Di Bhinneka Tunggal Ika, persatuan itu saling berkaitan atau sama pengertiannya. Karena Bhinneka Tunggal Ika berbunyi artinya adalah berbeda-beda tetap satu jua. Yang maknanya keanekaragaman di Indonesia seperti budaya, bahasa, adat istiadat, dan agama itu membuat kita bersatu. Soal selanjutnya, masyarakat Lampung memiliki kearifan lokal berupa Pilpesenggeri. Pilpesenggeri merupakan pedoman memelihara kerukunan, kesejahteraan, keadilan, kearifan lokal. Pilpesenggeri dilaksanakan oleh suku Abung, Pure, dan Melayu. Ya, sering-sering baca suku-suku di Indonesia kebiasaannya seperti apa, sehingga banyak hal yang kalian ketahui tentang suku dan budaya. Nah, seperti soal seperti ini, Sabele Tafala, ini kalau umpamanya tidak pernah membaca suku budaya yang ada di Indonesia, kalian tidak akan memahami apa itu. Sabele Tafala itu merupakan bentuk budaya yang berwujud seperti apa. Itu adalah senjata tradisional. Soal selanjutnya, masyarakat Bengkulu dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa Rejang Lembong. Perilaku yang mencerminkan keragaman ditunjukkan oleh kolom nomor keragaman atau perbedaan. Kita lihat jawabannya adalah 2 dan 4. 2. Frida bergaul dengan teman-teman dari berbagai suku. Oke, keragaman suku. 4. Eko mempersilahkan Edo ke gereja sebelum mengerjakan tugas bersama, keragaman agama. Mila makan di depan teman yang sedang berpuasa. Itu tidak menghargai keragaman agama. 3. Doni memberikan makanan untuk teman yang berasal dari daerah yang sama. Jadi hanya pengen berbagi dengan daerah yang sama, itu juga tidak bagus. Soal selanjutnya adalah kondisi ilustrasi tersebut dapat menimbulkan ilustrasi dalam paragraf ini. Coba kita baca sama-sama. Warga perumahan asri berasal dari daerah berbeda-beda. Warga berasal dari daerah yang sama membentuk komunitas perkumpulan. Akan tetapi antar komunitas tersebut kurang menjalin komunikasi. Bahkan mereka jarang bertegur sapa. Apa yang akan terjadi apabila paragraf tersebut kalian menemukan di dunia nyata? Apa yang akan bisa terjadi adalah konflik antar suku, karena mereka secara otomatis menganggap sukunya lebih baik daripada suku yang lain, sehingga tidak mau melibatkan suku yang lain. Perilaku yang tepat menunjukkan upaya pelestarian budaya daerah untuk melengkapi tabel di atas adalah masyarakat mempelajari budaya daerah. Perilaku melestarikan budaya daerah di sekolah adalah memainkan permainan tradisional. Itu cukup mudah karena budaya melestarikan perilaku atau sikap melestarikan budaya daerah, yaitu bagaimana kita menghargai permainan, rumah adat, baju adat dari yang berasal dari daerah lain. Kita hargai dengan memakainya, membelinya, memainkannya, itu suatu hal yang positif. Setiap warga negara hendaknya mampu menjaga kelestarian budaya bangsa. Manfaat melestarikan budaya bangsa adalah
meningkatkan rasa cinta tanah air karena keragaman budaya bangsa itu menjadi ciri khas kita, menjadi kebanggaan kita. Jadi apabila kebanggaan kita itu kita lestarikan dengan baik, maka itu meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air. Berdasarkan ilustrasi tersebut, perilaku menjunjung nilai budaya dilakukan di lingkungan. Ayo kita sama-sama, anak-anak Sanggar Melati RW 04 mengikuti fashion show menggunakan pakaian adat. Acara tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Selain itu, kegiatan ini tujuan menanamkan nilai budaya bagi anak-anak. Ini adalah masyarakat karena Sanggar Melati RW 4. Kita hidup di negara Indonesia memiliki beragam budaya. Untuk menumbuhkan semangat persatuan perilaku yang harus kita tunjukkan adalah apa yang harus kita lakukan dengan adanya keragaman budaya di Indonesia adalah toleransi. Toleransi itu pengertiannya adalah menghargai, menghormati setiap budaya yang ada di Indonesia. Jadi menghargai, menghormati itu adalah toleransi terhadap setiap budaya yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita menghargai dan menghormati, otomatis itu menumbuhkan semangat persatuan karena tidak akan terjadi perpecahan apabila kita bisa saling menghargai satu sama lain. Krista Tio berasal dari suku yang berbeda. Suatu saat keluarga Tio terkena musibah. Sikap Krista yang menunjukkan upaya kerjasama dalam kehidupan berbangsa adalah membantu keluarga Tio dengan ikhlas tanpa pamrih. Ikhlas itu adalah menolong dari hati tanpa paksaan orang lain. Kegiatan budaya daerah yang dapat memperkukuh semangat kebangsaan ditunjukkan oleh angka kegiatan budaya daerah yang dapat memperkukuh semangat kebangsaan. 1 dan 4 penyelenggaraan pesta kembang api, kegiatan menyantuni anak yatim, karnaval hasil kebudayaan daerah, lomba memainkan alat tradisional. Maka jawabannya adalah 2 dan 3. Soal terakhir, salah satu perilaku ditunjukkan untuk menyikapi budaya individualisme berdasarkan ilustrasi tersebut adalah kemajuan teknologi pada era globalisasi tidak dapat dihindari. Sebagai contoh, perkembangan alat komunikasi seperti telepon seluler. Alat komunikasi tersebut memberikan banyak manfaat dan bisa memberikan dampak negatif. Contoh dampak negatif atas berkembangnya alat komunikasi tersebut yaitu masyarakat bersikap individualis. Jadi salah satu perilaku yang ditunjukkan untuk menyikapi budaya individualis berdasarkan ilustrasi tersebut adalah, jadi pahami dulu individualisme itu seperti apa. Lebih menyukai bercakap langsung daripada menggunakan telepon. Jadi agar bisa menghindari sikap individualisme, kita harus lebih kalau ada hal yang penting yang dibicarakan, atau kalau mau berkomunikasi dengan teman, lebih baik bertemu langsung, bersapa langsung daripada berkomunikasi via telepon. Karena kalau keseringan maka akan muncul sikap individualisme seperti ini. Kenapa demikian? Karena dia tidak mau bertemu dengan orang lain, hanya apa yang dia butuhkan ya sudah, dia akan menghubungi orang itu. Mungkin tugas hari ini hanya mendengarkan saja pembahasan dari Pak Ali. Besok Pak Ali akan kasih tugas kembali, yakni soal pilihan ganda seperti ini melalui Google Drive. Akan tetapi seperti biasa, absen, jangan lupa tulis nama lengkap, nomor absennya, nomor yang ada di sekolahmu, absenmu nomor berapa,
Itu wajib supaya Pak Ali tahu urutannya siapa yang nggak hadir pada hari itu. Sekian dan terima kasih. Dadah, jaga kesehatan semua ya.